Nah, saudara, jika memang Anda berkesempatan berkunjung ke Kota Pontianak, pastikan Anda mampir di restoran sambal jambal ini. Di sini, Anda dapat menikmati ataupun mencicipi berbagai menu khas Kota Pontianak. Yang pastinya di sini menyediakan paling tidak ada 34 jenis sambal dengan cita rasa yang berbeda pula. Wah, sahabat TV One, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di sambal jambal ini memiliki khas begitu yang mungkin tidak didapatkan di restoran lain. Memiliki 34 jenis sambal, tetapi ada 4 jenis sambal yang memang khas dari Kota Pontianak. Apa saja? Dan kita akan ulas bersama-sama. Bersama saya sudah ada ownernya dari sambal jambal ini. Bang, ya. Siapa nama nih Bang? Septian. Bang Septian, oke. Nah, kita lihat banyak sekali sambal yang sudah disediakan. Pertama-tama konsep. Kenapa sih Bang memilih nama sambal jambal begitu? Oke. Saya jelaskan sedikit. Jadi sambal jambal itu sebenarnya terdiri dari 2 unsur yang lebih spesifikasi. Yang pertama tuh kita lebih khusus ke sambalnya. Yang kedua tuh jambal itu mewakili ikan asin. Jadi sambal jambal ini rumah makan yang benar-benar konsepnya tuh fokusnya ke sambal yang pedas. Kemudian ke ikan asin ya. Ada 2. Jadi kita memang benar-benar yang rumah makan yang jual ikan asin sama sambal. Pengen nyari sambal pedas, mampir ke sambal jambal. Kenapa memilih sambal dan memilih ikan asin sambal jambal ini? Kenapa tidak memilih yang lain saja, misalkan seafood atau makanan yang lain? Oke, jadi dari awal buka nih, rumah makan yang benar-benar fokus jualan ikan asin tuh belum ada Bang di Pontianak nih. Belum ada sama sekali. Jadi sambal jambal nih yang mulai kita coba dengan varian sambal yang banyak. Sampai ada 34 jenis itu. Kemudian yang ikan asin kita ada sampai 4 jenis ikan asin. Iya, itu ada ikan asin gembung. Ikan asin jambal itu ikan asin talang atau orang Pontianak. Kemudian ada ikan asin biawan, ikan asin gabus. Terus kami juga ada cumi asinnya. Jadi semua makanan laut yang dikeringkan tuh kami ada. Oh, berarti memang dari awal terkonsep yang asin-asin begitu. Iya, dari ikan asin. Asin dan pedas. Berarti ini terobosan terbaru. Memang sekarang berbisnis itu harus memiliki ciri khas tersendiri ya, yang menjadi unggulan gitu. Oke, pemirsa dan sahabat TV One, ini banyak sekali kalau misalkan Anda bisa melihat di sini. Di sini dari aromanya aja udah sangat membuat iler gitu. Saya yakin bagi Anda yang mungkin saja belum mengetahui, Anda harus coba ya, minimal 1 di antara 34 macam sambal yang tersedia di sambal jambal ini. Kita akan melihat dulu Bang, yang menjadi unggulan sambal di sini diantaranya apa aja nih Bang? Oke, yang favorit banget ini nih Bang. Apa nih? Yang mana? Ini khas sambal jambal. Oh, ini. Petai. Nah, ini sahabat TV One. Ini adalah sambal teri petai. Bagi Anda yang mungkin sebagian pemirsa ataupun sahabat TV One nggak ada yang nggak suka gitu petai karena baunya, bisa memilih sambal yang lain. Tapi ini recommended banget, enak begitu. Kita cicipin sedikit. Enak begitu. Ini nih. Lanjut, apa lagi Bang? Khas banget nih. Iya. Ini apa nih? Ini kami namain sambal Kak Mira. Sambal? Kak Mira. Sambal Kak Mira. Isinya timun, ada sambal khas kami, kemudian ada teri. Kemudian ini kami kasih es batu biar dia dingin krenyes. Oke, kita coba lagi ya. Segar pedas deh. Kayak serasa rujak gitu ya kan? Oh iya benar. Tapi sambal Kak Mira mantap, mantap. Apa lagi Bang? Yang menjadi favorit? Dan ini adalah sambal khas Pontianak. Jarang banget sudah ditemukan di restoran-restoran. Apa nih? Sambal telur biawan. Oh, ini dari telur ikan iya benar. biawan. Iya benar. Ini apa aja nih Bang dalamnya? Jadi ini tumisan sambal pedas dengan telur biawan yang sudah diasinkan. Ini biasanya makannya banyak ditemukan di Kapuas Hulu, di Putus Sibau gitu Bang. Enak, serius. Oke, lanjut lagi kita Bang. Wow, ini bikin saya mengiler begitu sahabat TV One. Anda harus mencobanya. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ini apa nih? Ini seperti kayak kremes-kremes. Iya, ini sambal kremes. Ini salah satu dari 30 sambal khas sambal jambal itu. Kalau ini sepertinya saya... Itu dia andalan kami. Ini adalah sambal jambal kami Bang. Sambal jambal? Iya. Yang dari ikan talang? Talang ya, benar sekali. Oke, ini merupakan menu spesial, menu yang memang diciptakan oleh owner dari restoran sambal jambal ini sahabat TV One. Jadi ini merupakan ikan asin talang.
Nah, jambal itu merupakan kata lain gitu Bang dari Iya, kalau di Jawa kenalnya itu ikan jambal. Ikan jambal. Di Pontianak, di Kalimantan tuh orang nyebutnya talang gitu. Saya juga baru tahu itu ya. Iya. Saya pikir jambal itu apa menu atau emang nama khas. Rupanya jambal itu nama dari ikan asin talang. Anda harus coba sahabat TV One. Saya akan mencoba sesaat lagi ya. Oke, ini kalau saya lihat gede banget ini. Nah, ini sahabat TV One, saya baru menemukan yang lebih unik lagi, minuman dengan porsi yang sangat gede banget. Ini apa nih namanya nih Bang? Jadi kan karena makanan di sini pedas-pedas. Pedas-pedas. Jadi untuk pelanggan kami kasih yang Ekstra juga. Ekstra juga. Oke. Mereka nggak perlu tambah minuman lagi. Minumannya udah cukup. Berarti ada filosofinya juga ya. Iya. Selain makanan yang pedas-pedas dikasih minuman yang pedas juga, yang besar juga porsinya. Wow, oke. Kalau ini sepertinya ampla, benar? Iya benar. Sambal ati ampla nih Bang. Sambal. Ini juga favorit di sini nih. Sambal ati ampla ya. Sambal hati ampla. Aromanya khas ampla. Diracik dengan penuh cita rasa. Oke. Ada yang biasa kita jumpai di rumah juga sahabat TV One. Ini teri sambal. Terinya diulek begitu. Biasa mungkin kebanyakan ibu rumah tangga suka nih bikin ini. Ini teri ulek. Kalau apa nih Bang yang menjadi istimewa sehingga sambal teri ulek ini menjadi satu menu di antara banyaknya sambal di sambal jambal ini? Ciri khas teri ulek ini adalah menu spesial rumahan yang selalu ada di rumah-rumah. Rumah-rumah Pontianak pasti selalu ada sambal ini Bang. Makanya dihadirkan juga di sini. Oke. Ini dari sekian banyak sambal, ini juga biasanya kita temukan di rumah-rumah. Ya. Ini dari udang kan ya? Ini sambal cencalo namanya. Sambal cencalo. Kalau di rumah kita dapat biasa makan hanya udang biasa, cencalo biasa, tapi di sini juga kelihatannya ada dicampur dengan pete gitu ya Bang? Iya benar Bang. Oke. Ini cencalonya kita datangkan langsung dari Sedau Bang. Sedau? Iya. Oh, impor ya, bukan di kota Pontianak, ini impor. Oke, ada lagi Bang? Oh ya, ini sepertinya sambal. Lagi nih. Sambal apa nih? Ini sambal nanas. Sambal nanas muda. Nanas muda. Kita campurkan kacang dan teri. Oke. Ini juga biasa kita temukan di rumah. Juga tersedia di sini. Tapi kalau di rumah nggak pakai kacang, nggak pakai teri. Iya benar. Nah, ya kan? Ternyata orang-orang di sambal jambal ini unik-unik begitu ya. Nah, ini yang terakhir ini. Apa tuh? Apa tuh Bang? Ini namanya ayam ngantuk. Hah? Ayam ngantuk. Ayam ngantuk. Waduh, gimana cerita nih Bang? Kok bisa? Apa filosofinya? Karena ayam gorengnya itu kita masak pakai tumisan kangkung. Oke, berarti Habis makan ngantuk jadinya. Langsung. Karena kangkung. betul. Kalau orang bilang kangkung itu Iya. bikin ngantuk, makanya kebanyakan nggak mau makan kangkung. Oke. Nah, dari sekian banyak sambal yang ada di sini, ini nih dari mana sih Anda bisa menciptakan ide-ide kreatif menciptakan sambal-sambal yang memang sepertinya biasa tapi setelah hadir di sini itu menjadi luar biasa begitu? Oh iya, jadi kalau boleh ceritanya karena saya hobinya makan nih Bang. Oke. Saya hobinya makan, bisa lihat dari badan saya nih. Kelihatan. Inspirasi, saya suka makan kemana-mana gitu ya. Saya dapat inspirasinya dari yang saya hunting kuliner gitu Bang. Saya berwisata bukan cuma di Pontianak, saya pergi keluar Pontianak. Oke. Dapat ide di luar, saya bawa masuk ke Pontianak ini. Oh, berarti kombinasi beberapa cita rasa makanan yang sudah ada Makanan cicipi. lain dan makanan yang lebih modern kekinian. Biar anak-anak sekarang juga bisa nerimanya gitu Bang. Luar biasa. Iya, kita makan makanan kampung nih, yang udah jarang orang jual. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ini udah jarang menemukan makan makanan kayak gini nih. Udah nggak pernah lagi nemuin ya? Iya benar sekali. Kita lanjut lagi. Ini apa nih? Nah, ini telur bakar Bang. Oke. Telur bakar khas sambal jambal. Jadi Ini ada cerita uniknya juga nih. Oke. Pertama kali kami bawa telur bakar ini ke Pontianak tuh, orang-orang waktu itu ngiranya, apa sih Bang telur bakar tuh? Mereka tuh masih mikirnya tuh mungkin telur bulat gitu, telur bulat yang dibakar. Padahal enggak, telur bakar itu emang dari kami ciptakan tuh emang telur dadar yang kami bakar pakai bumbu ekstra. Jadi orang-orang sempat kaget juga, telur dadar tuh bisa dibakar. Jadi sebenarnya cara memasaknya dibakar atau? Jadi telurnya kami dadar dulu, Oke. kemudian kami bakar dengan menggunakan bumbu sambal jambal. Oh, oke. Unik juga ternyata ya, Iya, telur dadar bakar. Selanjutnya ada yang menarik dan hal yang biasa juga. Ini adalah sepertinya Ini sayur asam. Ini kan menjadi menu-menu yang sering dijumpai di sini. iya, Bang. Ada yang berbeda? Sayur asam kami ini
sama seperti yang lain, cuman bumbunya lebih, ciri khasnya lebih kental kuahnya. Oke. Ya. Itu yang menjadikan dia berbeda dari tempat-tempat yang lain ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita sahabat TV One, tapi harus kita jeda sesaat lah. Tetap bersama dengan kami ya dalam Dokumenter One spesial Sambal Jambal. Corona, 6 huruf tapi bisa mengubah segalanya. Yang biasanya kalian pergi ke sekolah ataupun ke kantor aja, sekarang nggak bisa. Sampai kapan ini semua berakhir? Semenjak penyebaran virus corona, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing atau memberi jarak antar diri kita sendiri dengan orang lain. Bahkan, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah. Namun jika kalian terpaksa keluar rumah karena alasan yang mendesak, misalnya ke pasar, apotek, rumah makan, dan lain sebagainya, maka praktek ini sangat penting dilakukan. Caranya adalah menjaga jarak minimal 1-1,8 meter setiap kali kalian berinteraksi dengan orang lain. Jarak ini dinilai aman agar kalian bisa terhindar dari penyebaran virus melalui droplet batuk dan bersin orang lain yang terinfeksi. Jika kegiatan sederhana ini bisa kita lakukan, maka kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus tersebut.